Adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan baik-baik saja ya. Adik-adik, perkenalkan nama lengkap saya Faustina Ona. Nah adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi ilmu pengetahuan alam, yaitu materi kelas 4 tema 5 mengenai cahaya dan sifat-sifat cahaya. Adapun tujuan pembelajaran dari materi ini yaitu adik-adik dapat menerapkan sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Oke adik-adik, kita langsung masuk pada materinya ya. Yang pertama, kita akan membahas apa itu cahaya. Adik-adik, cahaya merupakan sinar atau terang yang memungkinkan mata kita dapat menangkap bayangan benda-benda yang ada di sekitar kita. Cahaya ini berasal dari sumber-sumber cahaya adik-adik. Sumber cahaya itu merupakan segala sesuatu yang dapat menghasilkan cahaya. Contoh sumber cahaya itu adik-adik, matahari, lampu, api, senter, dan lain-lain. Nah adik-adik, sekarang kita masuk pada sifat-sifat cahaya. Sifat cahaya yang pertama adik-adik, yaitu cahaya dapat merambat lurus. Adik-adik, coba adik-adik perhatikan gambar yang ditunjukkan oleh anak panah. Pada gambar tersebut, kita bisa melihat bahwa cahaya matahari yang masuk melalui jendela merambat dengan sangat lurus. Cahaya matahari yang masuk ke dalam ruangan atau celah-celah ruangan yang gelap tampak seperti garis putih yang lurus adik-adik. Nah, sehingga adik-adik itu artinya bahwa cahaya dapat merambat lurus. Nah, adik-adik, untuk lebih memahami sifat cahaya yang pertama ini bisa kita buktikan dengan sebuah percobaan. Berikut adalah contoh percobaan cahaya dapat merambat lurus. Pertama-tama adik-adik, kita siapkan dulu beberapa potong kertas karton yang tebal. Kemudian, pada kertas kartonnya, kita memberikan lubang kecil. Nah, kertas karton yang telah kita lubangi kecil itu, kita susun sedemikian rupa untuk membentuk garis yang lurus seperti tampak pada gambar. Lalu, setelah itu, kita letakkan sebuah lilin yang menyala pada ujungnya. Setelah itu adik-adik, kita amati hasil percobaan ini dari bagian ujung depan kertas karton tersebut. Nah, dari percobaan ini adik-adik, ketika posisi ketiga lubang pada kertas karton dalam posisi satu garis lurus, maka cahaya lilin dapat terlihat dengan jelas adik-adik. Namun sebaliknya, apabila posisi ketiga lubang pada kertas karton tidak berada pada satu garis lurus, maka cahaya lilin tidak dapat terlihat. Dari hal ini, maka kita dapat menyimpulkan bahwa cahaya merambat lurus menyebabkan terbentuknya bayangan dari benda yang terkena cahaya. Dari percobaan ini, kita dapat mengetahui bahwa cahaya memang dapat merambat lurus. Contoh dalam kehidupan sehari-hari bahwa cahaya dapat merambat lurus yaitu cahaya dari lampu senter, cahaya dari matahari ke bumi, dan cahaya pada lampu mobil. Baik adik-adik, sekarang kita masuk pada sifat cahaya yang kedua, yaitu cahaya mudah menembus benda bening. Cahaya dapat menembus benda bening. Kalian perhatikan gambar berikut. Ketika kalian menyalakan sebuah senter, kemudian kalian meletakkan sebuah gelas dengan air bening, maka cahaya senter tersebut dapat menembus gelas bening tersebut. Hal itu dapat menandakan bahwa cahaya dapat menembus benda bening. Kemudian, contoh berikutnya, ketika kalian meletakkan sebuah gelas bening, kemudian kalian menyalakan sebuah senter ke tembok, maka cahaya tersebut dapat menembus tembok melalui gelas bening adik-adik. Nah, itu artinya cahaya dapat menembus benda bening. Akan tetapi adik-adik, ketika kalian mencoba menyalakan sebuah senter ke sebuah batu, maka cahaya senter tersebut tidak bisa menembus batu tersebut. Cahaya senter hanya akan tampak pada permukaan batu saja. Itu berarti kita dapat menyimpulkan bahwa cahaya
mudah menembus benda bening dan sulit menembus benda gelap. Baik adik-adik, sekarang kita masuk pada sifat cahaya yang ketiga, yaitu cahaya dapat dipantulkan. Sifat cahaya yang ketiga ini bisa kita buktikan dengan percobaan berikut ini. Pertama, siapkan sebuah senter dan cermin datar. Kemudian, nyalakan senternya dan arahkan cahayanya ke cermin datar itu. Maka, cahaya yang kita arahkan ke cermin datar ini akan memantul ke benda yang lain adik-adik. Berdasarkan percobaan ini, kita bisa melihat benda karena benda tersebut memantulkan cahaya yang mengenainya. Percobaan ini membuktikan bahwa cahaya dapat dipantulkan adik-adik. Nah adik-adik, sekarang kita masuk pada sifat cahaya yang keempat, yaitu cahaya dapat dibiaskan. Untuk membuktikan bahwa cahaya dapat dibiaskan, kita dapat melakukan percobaan dengan sebuah gelas yang diisi air, kemudian kita masukkan sebatang pensil ke dalamnya. Nah, apa yang terjadi adik-adik? Dari gambar, kita bisa perhatikan bahwasannya pensil yang kita celupkan ke dalam air itu tampak patah. Mengapa demikian? Nah, jadi sebagian pensil yang kita masukkan ke air itu terlihat seperti patah. Hal ini terjadi karena bagian pensil yang tercelup air mengalami pembiasan atau pembelokan cahaya, sehingga pensil tersebut kita lihat tampak seperti patah adik-adik. Namun sebenarnya pensil tersebut tidak patah. Sehingga dapat kita simpulkan adik-adik, cahaya yang melalui dua medium yaitu medium cair dan padat akan dibiaskan. Baik adik-adik, sekarang kita masuk pada sifat cahaya yang terakhir, yaitu cahaya dapat diuraikan. Nah, bagaimana maksud dari cahaya dapat diuraikan? Ayo adik-adik, simak baik-baik penjelasan berikut ini. Pernahkah kalian melihat cahaya matahari yang berwarna putih? Cahaya matahari yang terlihat putih itu sebenarnya perpaduan dari beberapa warna cahaya yang disebut spektrum warna. Spektrum warna ini terdiri dari warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Nah, cahaya itu dapat diuraikan oleh butir-butir air dan menyebabkan munculnya pelangi. Jadi adik-adik, pelangi itu berasal dari cahaya berwarna putih yang diuraikan. Sebagai contoh nyata bahwa cahaya dapat diuraikan, dapat kita perhatikan ketika kita menyemprot atau menyiram tanaman di bawah terik sinar matahari. Ketika kalian menyemprotkan air, maka cahaya matahari dapat diuraikan oleh butir-butir air yang kita gunakan untuk menyiram tanaman tadi. Maka nanti akan muncul warna-warna seperti warna matahari adik-adik. Jadi, peristiwa tersebut membuktikan bahwa cahaya dapat diuraikan. Nah, baik adik-adik, demikian saja materi kita pada hari ini mengenai cahaya dan sifat-sifat cahaya. Untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian terkait materi yang telah kita pelajari hari ini, silakan adik-adik mengerjakan beberapa soal latihan yang ada di samping saya. Oke adik-adik, hebat sekali jawabannya. Jadi, pengertian cahaya adalah sinar atau terang yang memungkinkan mata menangkap bayangan benda-benda yang ada di sekitar kita. Sifat-sifat cahaya itu diantaranya cahaya merambat lurus, yang kedua cahaya dapat menembus benda bening, yang ketiga cahaya dapat dipantulkan, yang keempat cahaya dapat dibiaskan, dan yang kelima cahaya dapat diuraikan. Oke, baik adik-adik, karena kalian sudah dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan latihan tadi, maka saya menganggap bahwa adik-adik semua sudah mengerti penjelasan saya. Untuk materi yang kita pelajari hari ini cukup sampai di sini adik-adik. Sampai jumpa di video-video selanjutnya dan tetap semangat dalam belajar. Sampai jumpa adik-adik.